Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali pada pertemuan pertama semester genap. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini dan semester ini seterusnya hingga akhir tahun nanti kita bisa menjalani kegiatan belajar mengajar dengan baik. Kita bisa memahami seluruh materi dan bisa mencapai seluruh target kita masing-masing dan bisa memberikan kebahagiaan kepada orang-orang terdekat kita. Baik, melanjutkan materi sebelumnya. Jadi seperti biasa, pertama kita menyalin dulu makna dari setiap hadis, yaitu hadis ke-8, ke-9, dan ke-10 dari bab keutamaan basmalah. Baik, langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis ke-8, bab keutamaan basmalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, langsung saja dimanain. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang mengucapkan atau melafalkan bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu, maka Allah Subhanahu wa taala ghafara, mengampuni, Allah Subhanahu wa taala lahu, baginya, apa yang diampuni, apa-apa, taqaddama, yang terdahulu, min dzambihi, dari dosanya. Ghafara, maka mengampuni, Allah lahu, baginya, bagi seorang tersebut, taqaddama, lahu, bagi orang tersebut, perkara, taqaddama, yang terdahulu, min dzambihi, dari dosa-dosanya. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qumtum, tatkala engkau berdiri, faqulu, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu perintah apa yang harus diucapkan ketika berdiri, dari mulai bismillahirrahmanirrahim sampai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa begitu? Apa alasannya? Fa innan nasa, karena sesungguhnya manusia, karena sesungguhnya orang-orang, idza tabukum, manakala mereka menggunjing, idza tabu, tatkala mereka menggunjing, kum, kalian, yamna'humul malak, maka mencegah, hum, mereka. Siapa yang mencegah? Al malaku, malaikat, andzalika, dari perbuatan tersebut, dari perbuatan menggunjing tadi. Selanjutnya yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum, tatkala atau jika engkau duduk, majlisan, suatu majlis atau majlis apapun, faqulu, maka katakanlah bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lah, alasannya apa? Fa inna man fa'ala dzalik, sesungguhnya seseorang yang melakukan itu, yang mau duduk, baca dulu bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wakkalallahu, maka Allah mewakilkan, bihi, dengan bacaan tersebut. Wakkalallahu, maka Allah mewakilkan,
bihi dengan bacaan tersebut malakan seorang malaikat yang tugasnya yamna'uhum. Tugasnya apa? Yamna'uhum, mencegah orang-orang minal ghaibati, mencegah mereka minal ghaibati dari alam ghaib, hatta la yaghtabukum, sehingga mereka tidak menggunjing kalian, sehingga mereka tidak menggunjing kalimat kalian. Jadi 3 hadis ini masih melanjutkan materi sebelumnya, materi sebelum liburan kemarin, sebelum ujian kemarin, tentang keutamaan atau fadilah-fadilah membaca basmalah. Nah, pada 3 hadis ini pertama tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, jadi Bismillah kalau kita perhatikan itu kata atau kalimat yang kalau kita baca nggak butuh waktu banyak, nggak butuh waktu banyak, ya 2 detik, 3 detik, 4 detik selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi begitu banyak keutamaan sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah tadi. Pada hadis yang pertama yang kita baca, Rasulullah menyebutkan seseorang kalau mau mengucapkan, melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, dosa-dosanya akan dihapus. Dosa-dosa kecilnya akan dihapus dengan bacaan tersebut. Dan selanjutnya pada hadis yang ke-9 dan ke-10, ini juga penting untuk kita praktekkan, kita terapkan. Jadi seseorang ketika berdiri dari suatu majelis, misalkan kumpul sama teman-teman di suatu tempat, kemudian berdiri, itu Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga ketika duduk suatu tempat, jadi berdiri dari suatu majelis, atau ketika awal duduk di suatu majelis, suatu tempat, itu Rasulullah memerintahkan kita untuk membaca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi basmalah dilanjutkan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Nah, faedahnya apa? Atau keutamaannya apa? Keutamaannya seseorang tersebut akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang hendak menggunjing dia. Nggak tahu gambarnya seperti apa, bisa jadi dengan wibawa kita ketika kita mempraktikkan itu, sehingga nanti orang-orang yang mau berbuat buruk, yang mau berbuat buruk, yang mau mengejek-ngejek kita, menggunjing kita, dia akan tercegah dari melakukan dari perbuatan tersebut, manakala kita mengamalkan atau memulainya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan dilanjutkan dengan sholawat. Ya, memang begitu, karena kita ketika awal duduk dan atau awal berdiri dari suatu tempat, itu kita mulai dengan bacaan Bismillah. Saya secara otomatis kita insya Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dari segala keinginan buruk orang lain terhadap kita. Begitu. Jadi ini saya harap betul kita amalkan dari dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, dalam memulai kegiatan apapun, dalam memulai kegiatan baik belajar, misalkan mau keluar rumah, mau bersih-bersih rumah, mau bantuin orang tua, mau ngapain. Nah, itu semuanya harus kita mulai dengan bacaan basmalah. Nah, kalau tadi dilanjutkan dengan bacaan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ada babnya sendiri. Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan masuk pada bab tentang hadis-hadis tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira pada pertemuan kali ini kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa meneladani dan mempraktekkan pesan-pesan yang terkandung dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita betul-betul menjadi
umat Nabi Muhammad yang dicintai beliau dan betul-betul bisa mengikuti ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.